pertama yang saya hormati kepada para bapak-bapak dosen, dan yang saya hormati juga kepada masyarakat kampung Cilpak, dan sebutkan satu-satu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Baik, mungkin langsung saja. Sebelum kita dalam acara, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita diberikan kelancaran sampai selesai. Untuk berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa. Baik, mungkin untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PKM Bapak Wanto Sawoko, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Segala puji itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sehingga kita bisa berkumpul di taman baca ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau setia sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu semua, khususnya organisasi, rekan-rekan dosen, mahasiswa yang telah bersedia hadir dalam pengabdian kepada masyarakat dari pihak kami Universitas Pamulang Baru Jelupang. Dalam hal ini, dalam PKM ini kami membuat atau akan memberikan pengabdian atau pembuatan produk semirban. Dalam PKM ini juga kami dengan memberikan judul yaitu pelatihan pembuatan produk semirban untuk meningkatkan minat usaha remaja RW 6 Kampung Baru Jelupang Serpong. Dan kepada Bapak Saroko sambutannya. Kemudian lanjut kita ke sambutan tuan rumah mungkin ya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wal sholli ala sayyidil anam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama puji syukur kehadirat Allah, kita masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, perlindungan dari Allah dari pandemi yang sedang melanda di Indonesia ini. Yang kami hormati kepada para dosen dari Universitas Pamulang, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Universitas Pamulang dari Fakultas Teknik Industri, dan yang saya hormati rekan-rekan sudut baca opera yang alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka ada dua agenda. Yang pertama yaitu pelatihan pembuatan semirban, yang kedua penerapan value engineering dan strategi pemasaran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu kreatif kita untuk kita bawa ke depannya nanti, karena ini ada produknya. Mudah-mudahan ini jalan dari Allah untuk para pemuda sini yang diberikan oleh dari Universitas Pamulang untuk kita. Mudah-mudahan PKM ini berkelanjutan sampai nanti penjualan dan sebagainya. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk para dosen dan mahasiswa yang sudah mau mengadakan PKM di sini, dan saya sebagai ketua mewakili rekan-rekan memohon maaf yang sebesar-besarnya jika tempat dan penyajiannya kurang berkenan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk acara selanjutnya langsung saja tentang pemaparan materinya. Terima kasih waktunya teman-teman semuanya. Saya manggil teman-teman aja kali ya. Si muda. Teman-teman Karang Taruna dan Dokter dan warga RW 06 Jepang. Tadi di depan sudah dibahas tentang value engineering-nya atau nilai rekayasanya, terus pemasarannya juga udah kan tadi Mas ya. Sekarang kita ngebahas dirinya kita sendiri nih, kayaknya bagaimana sih tentang sumber daya manusianya pada usia produktif di kita nih gitu. Nah, kita mulai aja langsung. Apa sih SDM? Kalau SDM secara mikro itu individu kerja menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi. Terus kalau secara makronya penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia tenaga kerja, baik yang bekerja maupun sudah bekerja. Tapi kalau secara globalnya itu satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari organisasi, karena emang nggak bisa sih ada organisasinya tapi nggak ada orangnya. Iya kan, kita nggak bisa gitu loh. Ada Karang Tarunanya, kita punya Karang Taruna tapi nggak ada orangnya, kan sama aja Karang Taruna doang gitu. Nah, next, sekarang kalau ngomongin bonus, apa sih bonus demografi? Bonus demografi itu peluang untuk meningkatkan jumlah dan proporsi penduduk usia produktif, memberikan peluang untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau secara pengertiannya bonus demografi itu, jadi peluangnya apa aja? Di sini peluangnya tidak otomatis, tapi harus disertai dengan kebijakan aja sih. Utamanya yang pertama SDM, menyiapkan kualitas SDM yang akan masuk ke angkatan kerja, ya, termasuk salah satu ini yang kita lakukan sekarang, PKM yang kita lakukan PKM saat ini gitu loh. Kita pengen sebetulnya bukan siapa yang paling tahu kalau bahasa saya, cuman kita tahu lebih dulu, terus kita salurkan ke rekan-rekan, jadi biar sama-sama tahu gitu loh. Kalau terkait dengan ilmu yang kita punya gitu loh. Terus hal lainnya juga terkait dengan ekonomi, menyediakan lapangan pekerjaan, fleksibilitas pekerja, pasar tenaga kerja. Terus juga ada yang tadi demografi ini terkait dengan migrasi, meningkatnya perpindahan penduduk ke pusat pertumbuhan, itu udah otomatis. Nah, balik langsung kesimpulan aja. Ini pemanfaatan SDM harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah. Saat ini kita ada di wilayah muda, ya makanya yang kita angkat yang berbau semikal ini yang mudah lah baca gitu. Terus tidak harus diupayakan dengan diraih penghargaan dan pelatihan. Mungkin itu dari saya. Nanti kalau memang ada yang ditanyakan, ada sharing session untuk tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak menjelaskan. Untuk secara garis besar tadi teorinya tentang pengelolaan, pemasaran dan SDM sudah dijelaskan. Mungkin sekarang langsung ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana sih pembuatan skill bahan tersebut, apa sih bahan bakunya, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Bismalah kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang baru datang coba dicek dulu teman-teman. Menurut teman-teman ini berapa harga yang layak untuk produk ini? 20? Saya nanya harga ideal sebelum kita buat 15.000. Ini kapasitas 100 mili. Banyak? Udah dilihat produknya? 30 mungkin. 30-an ya. Oke, ya berarti kita sudah dapat kisaran harga antara 30 sampai 15 ribuan ya. Survei ini sudah saya lakukan di Universitas Pamulang kemarin, sama. Rata-rata pendapatnya sama, itu banyak. Kita sudah punya KPP nih, cuman kita juga butuh dari masukan dari calon Semirban. Semirban itu dia mempunyai 3 fungsi. Yang pertama itu membersihkan, kemudian merawat dan menghilangkan. Jadi di sini kita selain memperindah penampilan ban, kita juga memperpanjang usia ban itu. Jadi akan terjadi penyerapan liquid ini ke dalam pori-pori ban. Ya.
merek A, merek B, merek C itu sama seperti itu. Nah, di sini kita bisa menentukan kita mau titik berat di mana nih produk kita. Apakah kita mau di perawatannya ataukah kita mau di titik berat lebih mengkilap. Gitu loh. Ini secara fungsi dia ada 3. Jadi jangan sampai produk A kurang mengkilap gitu. Produk B terlalu mengkilap. Nah, kita harus paham dulu nih dia lebih beratnya di mana fungsinya. Tapi secara keseluruhan dia memiliki 3 fungsi. Nah, produk ini Air Black ini saya merancang lebih ke merawat. Jadi dia penyerapan ke dalam pori-pori bannya itu lebih cepat. Mengkilapnya ada. Nah, nanti kita bisa tingkatkan. Apa sih kandungannya? Yang pertama adalah kita lihat silikon oil. Silikon oil ini adalah minyak sintetis, dia berwarna bening, dimana ini adalah zat utamanya, zat utama. Kita lihat yang kedua adalah polisorbate 80. Polisorbate 80 atau twin 80 ini sebagai chemical untuk menyatukan antara silikon oil dengan aquades. Jadi sifat minyak dengan sifat air bisa bersatu? Enggak kan? Nah, ini yang menyatukan. NP10 tergitol, nama kimianya tergitol. Apa NP10? Dia sama, menyatukan juga, tetapi sekaligus membuat lebih kental, mengentalkan. Lalu setelah itu silikon emulsion. Nah, ini dia bisa dibilang biangnya. Jadi dia nanti suspensinya ini tidak turun, tidak terpisah. Dia pakai ini. Karena kita bilang suspensi itu adalah pencampuran beberapa bahan kimia di dalam kesatuan liquid yang lalu yang terakhir aquades. Aquades bukan air biasa. Aquades itu adalah air sulingan, air murni. Kenapa harus aquades? Karena aquades ini tidak ada kandungan zero, artinya 0, hanya air. Kalau pakai air sumur atau air pump itu pasti ada kandungan magnesium, pasti ada kandungan seng sedikit kan. Nah, kalau aquades tidak. Aquades ini cocok juga buat minum obat. Contohnya bayi di dalam 1 sendok susu takaran kan sudah ada tuh lemak sekian persen, ya karbohidrat sekian persen. Kalau pakai aquades kan kosong. Dengan satu takaran susu dia presisi. Tapi kalau pakai air dari rumah, air pump atau air aqua enggak, karena itu ada kandungan lain-lain. Jadi takarannya meleset. Sama ini juga. Saya pakai aquades supaya perbandingan ini tidak meleset. Kita lihat. Untuk membuat semir ban ini kita melakukan satuannya saya perbandingan. Jadi di sini kalian bisa mengkonversi ke kilo atau puluhan liter atau liter gitu ya. Jadi saya pakai perbandingan emulsiennya 1, aquadesnya bisa 4. Berarti kalau silikon emulsiennya 1 liter, aquadesnya 4 liter, ya kan? 4 liter kan? Silikon oilnya 1.
polisorbet 0,5 setengah lah ya. NP10 dan parfum bisa 0,25, tapi kalau parfum dapat disesuaikan. Nah, produk ini juga harus dilakukan pengujian. Ini kami sudah melakukan pengujian terhadap produk ini, dilakukan uji suhu panas, uji suhu dingin, sedang, dan uji suspensi. Seperti yang saya bilang tadi, uji suspensi itu artinya kita lihat apakah produk kita stabil atau tidak. Kalau tidak stabil, kita jangan lepas dulu pasaran. Tapi ini sudah stabil dengan perbandingan tadi ya. Dengan perbandingan tadi, ini sudah stabil. Dia sudah tidak terpisah. Oke, kita mulai pembuatan. Mungkin saya butuh bantuan dari teman-teman. Siapa yang mau maju? Silakan. Kita langsung praktek aja. Kan tadi sudah saya jelasin bahan fungsinya. Oke. Kalau saya dengan tim-tim yang lain udah sering gitu loh. Udah sering. Jadi saya butuh teman-teman biar langsung merasakan bagaimana sih bikin semir ban ini. Semalam udah Silakan siapa? WA ke saya Pak, pengen yang prakteknya Fikri. Yang mana? Nah iya. Ayo, siap. Oke. Lihat Pak. Satu lagi nih, bisa dikawin. Biar lihat. Oi. Oke. Enggak apa-apa, berdua juga boleh, berdua. Ayo. Gabo. Berdua. Oke. Oke, kita yang pertama kita lihat sediakan satu bagian silikon emulsi. Ini silikon emulsi. Silakan dibuka berdua. Ya. Ya. Ah. Ini satu bagian nih. Dia agak kental, nggak apa-apa. Terus. Jadi kalau kita lihat value engineeringnya ya tadi ya, dengan bahan yang kita keluarkan kita dapat berapa. Ban ini kita masukkan dahulu silikon emulsion. Ini satu bagian. Kalau kita lihat ini berapa? 150 mili bagian kan? 4 bagian. Berarti ini Aquades. Jadi kita tidak masukkan 4 bagian dulu. Kita coba 3 bagian dulu. Ya, kita coba 3 bagian. Berarti harusnya di angka berapa? Kalau ini di angka 150 ditambah Aquades harusnya di angka berapa ketinggiannya? 600 kan? Iya, karena aquanya 3 bagian. Ini kan dia bisa 4 bagian ya. Ini saya pakai 3 bagian. Silakan ya. Enggak, lu kirim dulu, kirim. Terus Jadi 0 cuy. Kan emang belum, ini kan kayak sport. Oh iya. Sejam Bu ngaduknya Bu. mau pakai tangan. Terus sampai rata. Terus Bu, lu mah. Udah ngirim Google Form kalau Ini kita buktikan tadi VA-nya ya, value analisisnya, value engineering. Berapa sih yang kita dapat gitu? Kalau kalian jadi pengusaha ini kan, wah ini sudah nggak mau kerja nih pasti mau buka usaha. Dua kan gitu kan. Ambil tidur. Ya. Silakan dilihat. Biar minum. Silakan dilihat ya. Bos Mirban Bu, bukan Budi Hero. Ya. Lu ngelem. Lagi diaduk lagi, lalu kita aduk terus sampai dia benar-benar homogen. Ini cuma 1:3 ya. Ini 1:3 loh, belum 1:3. Terus mau tambah lagi? Tambah aja. Satu bagian lagi.
Dikit. Mas Bambang. Terus. Udah ya, udah gue bilang Bang. Sini. Tiga jari. Terus. Oke, cuma 3 pertanyaan doang, Bang. Setuju kan? Oh, itu banding 4. Lu juga ngisi. Duduk lagi. Keuntungan dari pembuatan produk ini adalah kita tidak membutuhkan proses panas. Kita hanya membutuhkan proses dingin. Jadi kita tidak perlu energi tambahan. Proses spontaneous ya. Ya, tidak perlu energi listrik, tidak perlu energi LPG atau segala macam ya. Ini bisa dilakukan dengan proses dingin. Silikon oil, mana silikon oilnya tadi? Nggak usah pakai nama sponsor. Ini ya, silikon oil Justru ini. nanti berarti bentuk gini langsung. Nah, ini satu bagiannya. Kita campurkan silikon oilnya. Ini silikon oil ini yang fungsinya nanti mempertahankan elastisitas ban. Ban itu kan kalau sudah lama dia keras, pecah-pecah. Nah, kalau pakai silikon oil, elastisitasnya nambah. Terus sampai rata. Terus ini kita tambahkan NP10 terus diaduk ya 0,25. Nah, polisolvent juga dia berfungsi sebagai meningkatkan daya kilap. Makanya kan tadi saya bilang kita mau fokus produk kita di sisi yang mananya nih, ya, di sisi perawatannya ataukah di sisi kilapnya. Jadi kalau misalnya dia bilang, Mas, kok saya baru pakai 2 hari udah nggak mengkilap, loh, kita bisa jelaskan, oh ini kita memang lebih cenderung ke perawatan, ke fungsinya. Kalau mau meningkatkan daya kilap, nanti kita tambah. Oke, terus parfum. Ini saya pakai parfum yang grade B. Grade B ya. Jadi parfum ini kalau di kimia ini dia ada 3 grade. Grade A, grade B, dan grade C. Ya. Kalau grade A itu dia yang paling mahal. Mungkin kalau di tukang parfum itu biangnya parfum disebutnya. Ya. Biangnya parfum ini mahal, tapi saya di sini pakai yang grade B. Nah, kalau kalian mau buka usaha ini, kalian bisa yang pakai grade yang A. Jadi hanya sedikit tuh, wanginya juga luar biasa. Ini lumayan cukup banyak. Ya, silakan dicium nih, wangi ini. Kalian tahu apa? Kira-kira produk apa ini wanginya? Kalau ada yang ditanyakan bisa Tuh, tanya. kembanya yang sana, kembanya yang tahu bisa tahu tuh. Kira-kira wangi apa tuh? Pasti nggak asing dong wanginya ya, pasti kenal ya. Apalagi yang sering main di mesin cuci. Untuk parfum ini kita bisa berkreasi, artinya produk A udah wanginya Doni, kita mau pakai wangi apa gitu ya, banyak itu pilihannya banyak. Apakah kita mau lemon atau apa gitu ya, strawberry atau kopi atau permen karet, itu banyak. Kadar kewangiannya kan tadi di tabel itu bisa disesuaikan. Ya, kalian juga bisa tambahkan sesuai dengan tingkat keharuman yang kalian inginkan, gitu loh. Berapa tingkat keharumannya? Ya, pakai terserah, coba silakan. Buka maskernya, masker dibuka. Kasab sokling apa ya? Kasab bangga kan Ya, dia? terserah. Sebelah Iya, terowongan. Dibilang malaikat subuh juga nggak apa. Oke, cukup. Ya udah, ini kan penyesuaian aja. Nah, ini adalah pembuktian tadi yang seperti Panton sampaikan, value engineeringnya. Ya, tadi Panton kasih gambaran harga silikon oil 1 liter berapa? 100.000. Oke ya, 100.000 itu 1 liter. Ini kita pakai tadi 100
150 mili ya. Berarti berapa tuh? Ya, tinggal 150 mili berapa? Kalau 1 liternya 100.000. 15.000 ya? bagi 10 ya, berarti 10.000. 15.000. Ini 150 mili. Oh, 150 ya? Ya, berarti 150 ya? Apa? 15.000 ya? Ini nanti kita bisa hitung bahannya nggak terlalu mahal juga. Kita anggap aja ya, modalnya habis berapa? 25.000. Segitu. Ya, kita anggap aja modalnya 25.000. Jadinya berapa nih? Hampir 1 liter. Hah? Hampir 1 liter. Hampir 1 liter. Kekentalan nggak? Masih kental. Kental, bisa digenapin 1 liter. Ya, betul nggak? Bisa digenapin 1 liter. Tadi saya kasih produk itu kira-kira harganya berapa? Iya. Satu produk itu harganya berapa? 100 mili ini. Taruh itu 100 mili Ini ya? 100 mili. Tadi kan saya adarin sebelumnya. Ya, ini 100 mili. Makanya saya tanya estimasi menurut kalian produk ini layak dijual berapa? Gitu loh. Ini kan saya membuktikan value engineering-nya. Katanya ada yang 15.000 sampai 30.000. Ya, berarti kita anggap aja rentang tengahnya ya, 20.000. 20.000 100 mili. Ini berapa? 1.000 mili kita pas, hampir 1 liter. 1 liter ya, ini kan kita bisa genapin Ya, 20 kali 10. Berarti 10 botol. Ya. 200. 200.000. Modalnya berapa? 25. Ya, itu kalian yang dapat. Sekarang gini, kita anggap 10 lah. modalnya 30.000. Ya, kita anggap modal 30.000. Berapa yang kalian dapat? Kalau ini kita genapin 1 liter. Ini kan rentang kita ambil tengah ya, 20.000. 20 kali 10 ini kita genapin nanti nih. Ini masih kental. 200. Ya, jadi Modal 10 botol 200.000. Modalnya 30. 30.000. Berapa keuntungan yang kalian dapat? 30.000 itu sudah sama kemasan ya. Sudah kemasan. Karena modal dasar chemicalnya aja, liquidnya aja di bawah itu. Ya. Berapa yang kalian dapat? 170. Ya. Per 1 liter. Per ini kita anggap per batch itu satuan dalam produksi. Oke, ini apa nih? Warnanya putih. Itu warnanya apa? Krem ya, krem ya. Jadi kita mau nggak bikin ada variasi. produk kita ada bedanya sedikit. Kalau kalian mau bertahan di warna putih ya udah putih aja. Tapi kalau mau dibedakan, umpama kita mau dibedakan ya, dibedakan. Kita pakai ini STPO. Iya 25 ya. Krem. Ya silakan campur lagi. Ini kita pakai semua aja. Jadi produk kita tidak sama dengan merek KitKat apa KitKat gitu ya. Ya, jadi kita ada bedanya nih. Nah, kuncinya adalah proses pengadukannya ini harus benar-benar homogen. Ini sudah dibuktikan nih tingkat keharumannya, value engineering-nya. Jadi kembali lagi ke kalian bagaimana mau berkreasi, membuat. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya tutup di sini ya. Selamat berkreasi, ya selamat menjadi pengusaha ya. Jadi kalaupun kalian bekerja, kalian kuliah, kalian belajar, ya ini dipupuk. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, sekian ya dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ya, di sini juga kami atas nama Universitas Pamulang mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya. Apabila tidak pertanyaan tambahan, silakan hubungi.